Ini tuh siapa? Dia banyak banget ngincer. Hah? Lu sebutin si ini doang kan? Anjing teman lu itu serakah. Mungkin dia mau ditrisam cuy. Danang Kasuma. Halo. Halo. Aduh. Akhirnya ketemu lagi. Hai kalian. Hai teman-teman. Apa kabar? Baik. Ih, bukan lu. Kan gue teman lu juga. Ya Kan dong. teman, bukan teman-teman. Oh iya. Teman-teman tuh jamak ya. Jamak dia. Oke, buat Bulan teman-teman jamak. yang sudah mendengarkan Yoi. episode kita sebelumnya, podcast kita sebelumnya, thank you so much. Thank you so much. Dan mohon maaf nih, Yoi. kita bukan stuck sih, kemarin kita sempat lama muncul lagi. Terakhir di episode 7 ya. Terakhir Kita episode ketemu 7. Sekarang kita take untuk yang episode ke-8. Kemarin kita memang karena sibuk ya. Karena kesibukan juga, jadi kita kan masing-masing beda nih kesibukannya. Ah, Selain itu juga kita kan ya kalian teman-teman tahu sendiri kemarin kondisinya masih kayak kondisinya gini. pandemi yang di awal-awal memang sangat strict banget dengan Betul. protokol dari pemerintah kan. Dan kita bersyukur sih kita tetap sehat ya. Syukurnya. Syukurnya. Yang penting kita tetap sehat, tetap happy ya teman-teman Tetap ya. happy, harus tetap happy. Dan terus- teman-teman di sana jaga kesehatan juga, jaga kebersihan, Keuangan, keuangan biar bisa makan makanan. yang bergizi. Iya, karena makanan bergizi Bikin sehat. bikin sehat. Yoi. Iya. Terus dan juga bikin kuat. Bikin kuat dan bikin tekor. Bener, makanan bergizi itu Makan sehat tuh mahal ya cuy. mahal loh, healthy food itu. Gila. Salad lah, terus yang Diet food gitu. vegan. Vegan gitu kan. makanan vegan kan apa identik dengan healthy food. Yoi. Mahal. Tambah lagi kesibukan kita masing-masing Ya, yang bikin kita jarang ketemu. Sugi sibuk kerja, kerja work from home work from home, yang sibuk malah semakin- menyita waktu ya. Iya, justru sekarang work from home itu lebih menyibukkan daripada WFO, work from office. Ada istilah gitu Iya, sekarang. iya, iya. Semenjak ada istilah WFA, ada istilah WFO juga. WFO juga. Jadi kayak gitu. Gitu. Terus Ketel juga kesibukannya banyak banget kan ya. Banyak banget lah gue, gila. Apa aja Tel bisa disebutkan? Gue sibuk banget nganggur cuy. Oh. Padat banget jadwal gue Ini nganggur. kesibukan yang sangat langka. Sangat langka. Belum pernah saya dengar. Iya, ini episode ini nih. Lu kita janjian buat bikin episode ini. Hmm. Untung gak bentrok sama jadwal nganggur gue. Gila lo. Gue harus Gila lo emang. Iya, gila lo. Emang gila lo. Coba lu bayangin kalau gue lagi nganggur, tiba-tiba Lagi rebahan. rebahan, terus lu ajakin bikin podcast semua nggak bisa Kacau. gue. Kacau. Berat banget Berat. itu. Nganggur tuh harus fokus cuy. Lebih parah daripada WFH kan. Lebih parah. Effortnya lebih tinggi. Yoi, lu bayangin nih lagi nganggur, lagi rebahan, tiduran di kamar pakai AC, Lagi nyaman. lagi nyaman, lagi nyamannya disuruh kerja, mana enak. Jangan kan disuruh bangun ngambil air putih aja juga Kecuali berat kencing ya, banget. Kalau kencing mah nggak bisa ya. ngompol dikit nggak apa-apa lah kalau emang mager-mager. Iya, Iya, kan gitu. Biasa identik dengan lele ya kan otomatis udah cozy banget lah, Cozy nyaman banget banget. ya nyamannya. Kenyamanan itu bisa bikin Nyaman nganggur, jangan bikin kita apa ya teralihkan, gitu. Teralihkan misalnya kita ada temen yang ngajak apa ya main pergi gitu, Nongkrong. nggak bisa. Gue lagi nganggur. itu ibarat antara apa? Kalau udah nyaman tuh Rebahan. udah nggak bisa diinin lah, Iya, itu kan butuh waktu lama. butuh waktu lama. Menjadi lebih lama kan? Iya. Nah, karena jadi sebuah komitmen itu. untuk Nganggur untuk tuh sebuah rebahan, passion aja iya. ya. Berkomitmen. Nganggur, kenyamanan itu ada komitmen Oh, di iya. tengah-tengahnya. Jadi jangan diganggu. Komitmen. Yoi, kayak hubungan pacaran, suami istri, suami istri. terus persahabatan, Yoi, bagai perselingkuhan. Persahabatan bagai kepompong, perselingkuhan bagai kupu-kupu malam. Lam. Malam minggu lagi. Wah, rame dong. Rame trek-trekan. Bang. Ngapain selingkuh di tempat trek-trekan coba? Ini film ceweknya anak racing. Iya. Wah, kebetulan banget nih. Kebetulan banget. Kebetulan aja, padahal udah direncanain. Udah skenario. Yoi. Hampir kayak orang-orang yang Yoi. ngomong tentang kenyamanan jadi nyambung dengan komitmen. Pacaran. Pacaran. Nah, ini ngomong-ngomong pacaran ya umur-umur segini pasti sudah melalui berbagai pengalaman lah ya. Ini kenyang makan asam garam. Wih, Garam kok asam? Coba lu pikir. kenyang makan asam. Banyak makan asam garam. Coba lu pikir. Iya, garam tuh asin kan ya? Iya. Siapa yang bikin pepatah itu? Wah,
beres. Kita beresin lah dia. Iya, kita beresin. Berantakan Tim deh. bedah rumah. jangan pakai tim bedah rumah. Lama ntar jadinya. Lama ntar kita diajak pergi ke hotel, makan-makan, Iya. pas pulang rumahnya bagus. Rumahnya bagus nih. Oh, rumah aku masih di sana belum diapa-apain. Rumah masih bagus. Terus. Itu udah jadi. Terus apa nih? Gue lupa. Ngomongin pacaran. Ngomongin pacaran ya, kita sudah udah memakan Melalui banyak pengalaman. Ya. Yoi. Wah, Termasuk? pacaran. Termasuk Termasuk. ritualnya. Ritual sebelum Ritual. pacarannya. Oh iya, yang biasa kan Menyatakan cinta. Kalau istilahnya nembak. Nembak. Jedor. jedor. Yoi. Cueng. Cuek. Apa Itu bunyi ini revolver inspektur Bollywood. Sumpah cuy, coba lu nonton film-film Bollywood zaman dulu ya 90s 90-an lah ya. 90s. Inspektur yang sering Inspektur datang Vijay. kesiangan itu. Giliran nembak bunyinya heboh. Itu revolver nggak tahu malu emang anjing. Udah datang telat heboh sendiri. Gimana bunyinya? Cueng gitu. Dikokang dulu dong. Cicak. Toke. Bukan yang itu. Toke. Cicak toke. Cicak reptil. Tacueng. Aduh. Nembak. Nembak nih. Nembak nih beragam nih. Ada yang Caranya to the point biasa. to the point. Ada yang berbagai konsep Persiapkan. dipersiapkan. Pokoknya lucu-lucu lah kalau diingat-ingat ya. Tapi ini kita Teman-teman, cerita untuk yang kita pernah laluin ya. pengalaman Beda masing-masing. pasti masanya. Ya, pengalaman pribadi. Ya, beda pasti masanya. Beda masa juga. Kalau sekarang pasti anak-anak pada lebih terkonsep lah ya. Terkonsep Niat mungkin lah ya. Dinner fancy Dinner gitu fancy. kali ya. Yoi. Di Kereneng lah ya. Makan soto sapi gitu Yoi, kan. sama Mbok Katy Perry. Mbok Katy Perry. Terus Mbok satu lagi yang SKSD itu. Kalau kita kesana makan, Mbok biasa. Udah akrab banget kita, buset. Udah biasa. Untung belum regenerasi dia. Kalau dia udah regenerasi kita capek nyebutin lagi. Iya, Mbok Mbak. soto sapi ini segini, nasinya ini, minumnya ini. Aduh capek. Kalau yang sekarang kita tinggal bilang Mbok biasa. Biasa. Yoi. Cara nembak yang nggak biasa. Cara nembaknya nggak biasa. Mulai dari lu deh. Gua sampai udah tua nih agak pikun ya masa lalu seperti apa ini. Coba lu dulu ceritain. Kalau Sampai ingat-ingat. gue SMP nih yang gue inget nih. SMP udah pacaran. Waduh, bagus. Kamu ini. Biar bisa melangkah ke Tahan. SMA-nya gitu Iya, kan. Jadi latihannya tuh di SMP memang pemanasan. Oh, pemanasan ya. Warming up. SMP itu warming up. Yoi, SMP nih kan kalau di SMP gue tuh pas kelas 2 pasti study tour ke Jogja. Nah, dari study tour ke Jogja, gue sama geng gue nih belasan orang lah gitu. Kita bikin perjanjian. Tuh kita bikin kesebelasan. Gue bersebelas dia bikin kesebelasan. Anjing main bola. Ada pemain, ada pelatih. Yoi. Coach. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, coach. Yoi. Yoi. Bahasa Argentina apaan sih? Lionel Messi nggak tahu gua bahasa Argentina. Tapi Lionel Messi kan bisa melatih dong. Bisa dong, kan Iya. dia sudah sebagai pemain terlatih, Yoi. otomatis dia bisa melatih Yoi. agar adik-adiknya semakin terlatih. Banyak banget latihnya. Oke, kita bahas nanti ya. Iya. Bahasa Argentinanya pelatih apa ya? Di podcast berikutnya. Podcast ya? berikutnya. Episode Oke, berikutnya gaji lu gitu. ya. Oke, Aduh, pusing. di kelas 2 tuh SMP gue study tour ke Jogja dan gue bikin perjanjian nih sama teman-teman gue. Kalau misal lu di Jogja nggak punya pacar, lu bakal jadi babu. Disuruh apa aja mau gitu. Wow. Beli rokok atau beli oleh-oleh, tapi duitnya dari mereka. Oh iya. Wah. Babu mana punya Iya, duit. babu mana punya duit. Yang punya duit rajanya. Yoi. Nah, akhirnya kita masing-masing nyari tuh, mengintai mangsa gitu. Wih. Nah, siapa nih yang bisa Berapa bulan? dijadiin? 3 bulan ya sebelum keberangkatan ya? 3 bulan lah, 3 bulan sebelum keberangkatan. Nah terus ya teman-teman gue tuh udah pada dapat gitu kan. Teman-teman lu duluan dapat. Udah pada duluan dapat gitu kan. Berarti lu dulu jelek ya cuy. Bukan gitu, karena gini, pas gue nyari anjir tuh udah sama si ini. Oh. Gue ngincar yang si B, anjir udah sama si ini. Yang ini Si udah ini juga. tuh siapa? Dia banyak banget ngincer. Hah? Lu sebutin si ini doang kan? Anjing teman lu itu serakah. Mungkin dia mau ditrisam cuy. Masih lu. Berteman ya, bertiga gitu. Iya, Jalan-jalan di maksudnya, sana bertiga. obrolan Gitu dong. bertiga. Obrolan bertiga emang nggak boleh kan. Kan 3, 3, Iya, sam beberapa. Jadi beberapa obrolan dengan 3 orang. Yoi. Aman. Aman dari tit. Ya akhirnya gue nemu satu mutiara tersembunyi nih. Gue ngeliat ke Namanya siapa? Jini. Jini. Ya, akhirnya gue ngeliatin ke kelas-kelas gitu kan. Wah anjir mana nih? Iya. Wih di kelas ini ada satu.
kosong masih gitu kan. Kelasnya kosong. Lu ngeliatin apa? Maksud kelas kosong diliatin. Lu pacaran sama hantu ya. Nah itu dia masih bisa dikecengin gitu. Belum ada yang Lu dapet deketin. info dari mana dia? Belum Kan gue ada. mengintai cuy setiap kelas. Gue ngeliat. Iya kan bisa aja pacar dia sekolah lain gitu. Ya makanya kan gue ngeliatin dulu nih, gue liat gerak-geriknya. Terus gue tanya. Ada gerak-gerik orang jomblo. Beda ya. Wah, pemahaman lu tinggi banget tentang itu ya. Gue udah expert lah. Psikologis. Kalau di game gue levelnya udah superstar. Akhirnya gue deketin tuh. Kenalan. Gak kenalan sih, udah kenal. Cuma gue PDKT 1 bulan sebelum berangkat tuh akhirnya gue jadian. Wih. Yoi. Nggak, bukan nggak injury time sih. Ya lumayan lah. Ya. Lumayan lah. Nembaknya gue ngomong langsung kalau nggak salah di kantin. Di kantin yang ini, yang ada tukang extra jus sama es teh. Oh, tahu gue tuh. Gue juga di sana juga jualan. Sebelahnya tukang es teh ada tukang bakwan. Extra jus bakwan. Extra jus Tadi bakwan. kan extra jus es teh. Yang sebelahnya extra jus bakwan. Jadi tuh kantin khusus extra jus ya. Dicampur gitu. Sponsor. Extra jus ada minyaknya gitu. Sama ini ada toge-togenya gitu. Bumbu ternyata extra jus. Iya gitu. Akhirnya jadian Jadian. di Jogja. Akhirnya gue punya kecengan, ada gandengan. Di Jogja kegiatannya ya jalan-jalan gitu. Terus Jalan-jalan doang ya kan? jalan-jalan aja Tentang pacar tamasya masing-masing. gitu. Oh, nggak ngapa-ngapain. Enggak lah, masih SMP. Belum berani. So, Belum ngobrol punya kan? uang. Ngobrol. Ngobrol enggak? Kan kita Jalan dong, diem di jalan. jalan diem gitu. Wah, aneh sih pacaran kalian. Iya, lanjut silakan. Makanya gue bilang nggak biasa dong. Iya, benar. Nah, Berkesan banget. akhirnya selesai study tournya, pulanglah kita. Nah, Bentar banget saat itu. 2 jam kalau nggak salah itu gue di Jogja. Masih lamaan main PS Naskah Rumble kayaknya. Nyampe, ngisi bensin, makan siang, pulang. Aduh. Deket sih Jogja ya. Jogja deket lah. Terus udah gitu pas pulang, nah selang beberapa lama di sekolah ini menyebar info rencana kita nih, geng gue nih. Permainan kalian ini. Permainan kita, yoi. Waduh. Entah itu bocornya dari siapa, pokoknya ketahuan nih. Dari semua teman-teman gue, akhirnya putus nih. Putus semua. Putus. Akhirnya, tapi gue masih lanjut jalan gitu kan. Ya gue bikin pengakuan. Gue membersihkan nama gue sendiri dong. Teman-teman gue udah pada rusak nih namanya nih. Mereka udah putus semua nih. Udah Dan putus. sudah jelek lah namanya. Udah jelek di lah mata namanya. Cewek-cewek dan Udah. orang-orang sekolah ya. Parah deh itu, Bang. Nah, gue memperbaiki nama gue bilang, aku nggak kayak gitu. Aku beneran suka sama kamu. Aku nggak kayak teman-teman aku. Aku nggak kayak teman-teman aku. Mereka brengsek. Aku Aku lebih brengsek. karena kamu berbohong. Karena aku nggak ngaku. Kayak gitu. Ya, Iya. akhirnya putus lah. Nah, putusnya itu pakai surat, tapi dia nulis gitu kan di suratnya. Dia bilang, kamu jahat. Kamu sama aja kayak yang lain. Semua cowok sama aja. Gitu dia. Ada gitu ya. Ada. Ternyata dia habis minum Sprite gitu kan. Gitu. Berarti sebelum nulis surat ada bunyi pss, gitu ya, buka sodanya naik. Pss. Ditulis gitu ya. PPPSSS titik. Surat pss, Dear Dika baru gitu. Terakhir ya akhirnya putus juga. Gue lupa akhirnya sih ya. beberapa bulan tuh jalan sama dia. Nggak inget loh. Nggak inget tuh. Setelah pulang dari study tour nggak inget berapa bulan. Nggak inget berapa bulan. Lupa. Brengsek emang lu cowok brengsek. Ya karena kan emang cuma buat itu doang. Iya sih. Gitu. Kalau lu Kalau gue ada nih, udah inget nih. Tadi orang tua. Banyak orang tua, minumnya orang tua. Ini bukan satu sekolah sih sama si cewek, beda sekolah. Itu gue bisa kenalnya karena waktu itu gue ke ulang tahun teman gue. Ini teman gue beda sekolah juga nih. Beda sekolah. Biasalah pergaulan luas kan ya. Asik. Jadi mampir ke rumahnya, si cewek ini juga temenan sama dia, datang ke ulang tahunnya dia. Terus kita nih duduk berseberangan nih. Aku dan si cewek ini. Yoi, kayak diangkot gitu. Enggak. Angkot mepet, Pak. Ini jauh lumayan. Jadi butuh effort untuk melirik itu butuh effort. Bener enggak cewek nih, pastiin dulu. Duduknya berseberangan. Berseberangan. Dipisahin apa? Selat Bali gitu. Samudra Hindia kayak. Hindia Belanda lagi. VOC gitu dong. Kerja rodi, bikin jalan tol. Romusha itu. Oh iya. Jepang itu zaman Jepang. Ngomongin sejarahnya. Iya. Sampai mana tadi? Oh, duduk berseberangan. Nah, udah ada indikasi nih saling ketertarikan dengan cara
curi-curi pandang. Jadi dia curi-curi pandang, gue curi-curi pandang, terus gue teriakin copet. Oh copet apa? Curi-curi pandang copet. Digebukin lah dia. Memar lah dia akhirnya. Memar lah dia. Dirawat di rumah sakit. Terus akhirnya gue jenguk. Nah di sana muncul. Enggak. Jadi curi-curi pandang udah mulai ya kayak saling ngomongin, lucu nih cewek gitu. Terus dia juga ngomong, jelek banget nih cowok gitu. Gue enak gitu. Akhirnya karena gue udah percaya diri, dia juga suka. Ada ketertarikan lah, belum pasti suka kan. Akhirnya gue minta nomornya ke teman gue sebagai perantara. Cupid dia nih. Cupid. Jadi, sakit dicupit. Aduh. Gue minta bukan nomornya, pin BBM. Zaman BBM. Ya, BlackBerry ya. Kelihatan banget tuanya. SMA main BBM. Akhirnya chattingan, ya maybe sebulan. Akhirnya gue udah struck banget nih, dia pun udah struck, udah nyaman banget lah. Nyaman. Berbahan deh kita. Kayak nganggur. Akhirnya gue memutuskan untuk menyatakan cinta, dan pas banget nih berdekatan dengan hari ulang tahun dia. Jadi gue sabar dikit menunggu sampai hari ulang tahunnya. Apa nih konsepnya? Lu di konsep gak sih? Iya di konsep. Oh di konsep. Karena punya waktu nih kan. Iya. Berhubung punya waktu, gue mau buat yang berkesan nih. Gue nembaknya nggak cuma sekedar nembak aja. Jadi gue bikinin konsep, gue riset dulu dia di berbagai laboratorium. Gue ambil sampel rambutnya, kukunya gitu. Terus ini ada bakteri baiknya atau bakteri jahatnya gitu ya. Lebih banyak bakteri jahat nggak usah. Ini bisa jahat nih. Kalau bakteri jahat dimasukin ke lapas gitu, dibina. Gitu kan biar jadi bakteri baik. Bakteri jahat itu kalau Yakult tuh dikocok kan. Kan dia awalnya bakteri baik tuh dikocok kan bete dia pusing. Jadilah bakteri jahat. Gitu cerita. Jangan minum Yakult dikocok. Lanjut terus gue bikinin konsep, gue nembaknya dengan cara bernyanyi tapi tidak live di depannya dia. Gue bikin rekaman. Nyanyi apa tuh? Nyanyi lagu lah pastinya. Lagu apa? Lagu adat gitu? Enggak. Lagu adat gamelan itu. Enggak nyanyi dong. Enggak, zaman itu tuh lagi naik-naiknya emo kan. Oh iya. Emo. Jadi apa? Waktu itu ayam KFC. Enggak, yang apa lagunya? Bandnya Vince. Vince apa yang Letters to You. Letters to You. Pas banget kan judulnya. Gue berikan surat cinta melalui lagu. Lewat video. Letters to You. Nggak tahu sih liriknya apaan. Bener gue nggak tahu makna lagu tentang apa. Yang penting judulnya Letters to You. Di refnya ada I miss you so. Udah fix. Bahasa Inggris dulu ya, susah lah ya bahasa Inggris. Gue yakin dia gak akan ngerti. Paling paham sampai sama. Kita kan ngerti bahasa Argentina ya nggak? Aduh, bahasa Argentina paham banget. Paham banget gue. Lionel Messi siapa yang ngajarin bahasa Indonesia? Bahasa Argentina. Siapa? Gue nanya ya bener lu jawab. Orang tuanya. Akhirnya tiba di hari ulang tahunnya Tel. Berdekatan sama ulang tahun gue juga. Pokoknya di Februari lah. Jadi teman-teman kan ulang tahun saya Februari. Kalau ada yang mau ngasih kado ya FYI doang nih. Tiba di hari H, udah excited banget gue nih. Datang gue kesana sama teman gue yang kenalin. Sampai di rumah dia ngerayain ulang tahun di rumah kan. Di rumah siapa nih? Di rumah sakit. Kan dia habis tabrakan mata itu cuy. Sama lu teriakin copet ya. Memar dia. Di rumahnya dia lah. Kan ulang tahunnya dia masa di rumah gue. Emang dia siapa? Belum jadian. Akhirnya gue sana, biasalah kan ulang tahun. Makan dulu terus selebrasi. Happy birthday to you. Apa habis bikin gol ya gitu? Iya, gol. It's the final countdown. Serius. Lanjut nih setelah selebrasi tiup lilin, nyanyi-nyanyi, acara bebas. Nah, gue samperin dia, gue minta waktunya dia. Kamu ada waktu nggak? Ada nih 2 gitu. Wah kebetulan minta 1 dong. Waktu saya habis. Terima kasih waktunya. Pulang akhirnya. Udah aja. Udah dia nikah sama orang lain akhirnya. Terus gue minta waktunya, gue ajak dia ke. Dikasih waktunya. Dikasih kan 2. Dia punya 2 ya. Kasian lihat gue nggak punya waktu kan. Akhirnya gue ajak ke lantai 2. Dan rumah dia 2 lantai pastinya kan. Kan lantai 2. Iya. Sebelum lu nanya lah. Akhirnya gue ajak lantai 2 berdua doang nih. Akhirnya di sana gue menyatakan cinta. Gue bilang sama dia kan, ya biasalah. Terus akhirnya dia. Biasanya tuh gimana bangsat? Kamu mau nggak biasa-biasa aja sama aku gitu? Iya kebetulan aku juga biasa aja. Aku juga biasa-biasa aja kok sama kamu. Iya makasih. Kita luar biasa.
Itu gue nembak, diterima. Akhirnya pelukan tuh. Wih. Gue eksekusi. Enggak lah, belum cukup umur kan waktu itu. Belum cukup umur sama belum punya mental aja. Iya. Udah sih sebenarnya. Nyali ada nyali. Cuma kasihan. Dia masih suci. Stand up comedy Indonesia. lanjut. Akhirnya diterima, gue kasih kadonya. Oke, ini ada kado buat kamu. Yang udah lu siapin tadi yang nyanyi itu. Itu selain nyanyian itu, ini gue konsepnya bener-bener nyanyian itu kan video, gue burn di CD, CD-nya gue apa namanya? Pitain, hias lah, nuansanya kuning karena kesukaan dia warna kuning. Berarti lu itu riset segala macam ya? Riset di berbagai lab itu. Mifa, Mafa gitu. Ketemu Tiara. Jadi Mifa Mafa gue sediain tuh minuman favoritnya, makanan favorit di dalam kado itu. Nggak, jadi itulah ya, intinya apa kesukaan dia. Terus bunga, dia suka bunga juga, gue isiin bunga juga. Dia suka sama gue masuk juga ke box itu. Jadi gue pakein gift box gitu. Ada CD, ada surat, ada kado, dia macam-macam sama bunga. Akhirnya gue kasih. Oh, Afon, terima kasih boy gitu. Malu-malu gitu kan. Senangnya hatiku terus pandang aku. Kini aku bermain dengan riang. Insana, oh insana. Udah gak usah dilanjutin bangsa. Gua apa liriknya soalnya. Akhirnya itu udah gue bilang. Dia pasti bertanya-tanya kan. Aduh, apa nih isinya? Tunggu dulu. Jangan dibuka sekarang, gue bilang gitu. Oh, lu bilang gitu. Surprise gitu ya. Ya, enggak. Sama tadi buru-buru lupa masukin. Kira nggak jadian tuh gue. Intinya gue minta jangan dibuka dulu sampai acara ini selesai dan gue udah pulang, jadi pas lu sendiri aja lah gitu. Oke, akhirnya besoknya dia ngubungin gue setelah dia buka mungkin malamnya kan. Dia seneng banget tuh. Thank you lagunya, aku suka banget sama lagunya, suka bunganya, suka kadonya. Tapi aku nggak suka kamu. Anjing, nyesel gue, balikin buat gue, duit gue. Ngebening CD 5.000, CD-nya 3.000. Gift box waktu itu 8.000 lah ya. Bunga ya 30.000. Banyak. Bensin kesana, bensin pulang. Nyervis motor sebelumnya. Anjingnya. Perhitungan banget. Servis motor ganti knalpot sama ganti ban dalam lagi. Sama modif lain jadi drag race gitu. Mahal bos. Jadi gitu. Akhirnya dia senang, kita pokoknya akhirnya jadian dan akhirnya jalan-jalan pakai motor drag lu itu. Yo. Dan dia akhirnya minta putus karena gak nyaman boncengan. Berapa lama? Itu bertahan 8 bulan. Ya lumayan lah ya. Lumayan anniversary 8 kali 8 kali ya. Wah, balikin tuh duit anniversary gua. Tiap bulan mikirin konsep, mikirin hadiah lagi. Mikirin makan di mana gitu. Aduh, ya intinya itu sih. Yang paling berkesan cara nembaknya sih. Yang itu karena benar-benar gua konsepin dan gua mantengin niat banget. Keren kan? Keren enggak? SMA tuh. SMA. Niat ya. Niat lah. Masih muda. Belum banyak pikiran. Gue SMA juga ada sih. Gue SMA. Kan gue ikut ekskul taekwondo nih. Pas SMP nih gue nerusin di SMA. Nah, di SMA gue nih tiap tahun tuh pasti ada kegiatan tanding antar angkatan. Nah, gue ada suka nih sama cewek nih satu nih. Cuma gue kan gak ngomong, cuma anjir gue ngeliat wah cakep juga nih gitu doang. Dipendam gitu. Coba gue juga gak agresif, gak PDKT. Nah, di satu momen pas pertandingan antar angkatan itu gue tanding taekwondo nih. Pertandingan final gue lawan kakak kelas, tapi gue kalah gitu. Aduh. Ya namanya juga ngalah kan sama kakak kelas. Namanya kakak kelas ya. Kan biar dibilang tengil belagu nanti gitu. Ya, jangan ditemenin gitu kan. Intinya kalah gue. Pas gue lagi istirahat nih, disamperin lah tuh sama si cewek tuh. Ditanya gue. Cewek yang lu suka tuh nyamperin? Cewek yang gue suka. Berarti dia nontonin ya? Mungkin nonton. Nah dia kan nyamperin gue. Terus dia nanya, gak apa-apa dik? Gue liatin dia, nyamperin anjir. Bentar. Gue kira dia bisikin, syukurin kelar. Banyak gaya, caper. Terus ditinggal begitu aja. Terus dia pindah kota kan? Pindah kota anjing. Pedih banget tuh, gak bisa meraih lagi kan? Gak bisa balas dendam loh. Aduh, lanjut. Gimana? Ya. Akhirnya. Jadi, ya ternyata dia kayaknya suka juga gitu kan, pede gue nih. Wih, semakin yakin. Akhirnya gue PDKT tuh, gue deketin chat. Wah jadian lah gue lupa tuh ngomong langsung apa SMS gitu nembaknya. Masih standar lah. Intinya sih
kalau pulsa habis ya berarti ngomong langsung. Iya. Tinggal dicek aja lo udah pulsa nggak waktu itu. Iya. Kita ke Kayaknya sih nggak ada deh. Jadi ngomong ngomong langsung. langsung ya udah. Terus udah gitu jadian, tapi cuma bertahan 2 bulan. Wow, lumayan lah 2 kali. Lumayan. 2 kali mikirin konsep monster-seri. Kayak dia suka sama gue pas taekwondo doang deh gue. Pas habis taekwondo doang. Pas habis Pas udah keringetan, loyo, kalah, lesu gitu loh. Jadi ini dia orang kayak iba gitu. tiba, nah dia tuh punya fetish suka cowok yang benar-benar lagi terpuruk cowok ya. Nah setelah itu mungkin lu kan ketemu dia happy jadi nggak Melihat terpuruk lagi. kesedihan gitu dia seneng ya. Iya, lu sama dia lu happy jadi udah nggak menarik buat dia. Fetishnya aneh. Ya gitu. Jadi iya. jadinya emang sebentar cuma prosesnya itu kan, Berkesan ya. jadi berkesan. Kayak dengan taekwondo, Iya. lu bisa menggait pujaan hati lu. Gitu. Caper intinya sih. Iya. Tujuan lu taekwondo bukan masalah medali dengan prestasi kan? Bukan, untuk caper sama dengan show off gitu kan. cewek-cewek kan? Yoi, tebar pesona. Yoi. Jadi nanti kalau tiap ada tahun ajaran baru, gue demo taekwondo. Di Sambil- depan sekolah. Turunkan harga sabuk. Turunkan. Apa lagi? Aksesoris. Turunkan helm. Turunkan biaya kursus kok. Apa sih? Latihan taekwondo. Iya gitu deh. Iya. Lu Seru ada sih. lagi, ada lagi. Yang paling berkesan itu doang sih. Yang prosesnya paling berkesan ya. Sisanya sih banyak sebenarnya banyak banget. Ya kita juga mohon maaf nih ya yang udah nih misalnya yang mantan gitu kan, yang kita nggak sebutin. Yang kita tidak sebutkan ceritanya di sini bukan berarti kalian tidak bermakna. Bukan kalian tidak Bukan, diingat. bukan kita tidak ingat atau tidak membekas. Nah, Tapi emang nggak seru aja sih sama kalian. tapi emang udah dilupain aja. Enggak lah. Enggak. Kita harus menjaga hati di Terbatas sini. juga waktunya. Waktu terbatas. Sama terbatas juga waktu pendengar kita. Iya, gitu. benar. Kita Kan juga nggak mungkin memikirkan. mereka banyak waktu gitu kan buat ngedengerin semuanya gitu kan, banyak Iya. banget kita, buset. Berapa tahun yang lalu tuh, berapa tahun butuh waktu mereka mendengarkan kita. Intinya sih gitu. Jadi Iya. teman-teman yang sekiranya punya cerita yang unik, Menarik, lucu ya. gitu kan. Mungkin bisa nostalgia kali ya Nostalgia. dengar cerita kita. Ingat-ingat masa lalu. Gimana cara gue nembak ini ya? Pas pacaran masih ini. Atau nggak sama istrinya sekarang gitu. Iya. Dulu aku nembak kamu gini loh yang gitu. Sama nanti yang lagi PDKT. Yang lagi PDKT mungkin terinspirasi. Terinspirasi. Dengan cara-cara kita kan. Yoi. Terutama cara lu kan. Yoi. Jadi- Mesti babak belur lu di taekwondo. Baru bisa caper sambilan gitu kan, atau pakai cara lu main gitar, gitar. Ya, harus beli gitar atau minjem juga boleh lah, Boleh minjem. ngafalin Ngafalin lirik, ngafalin Cuma jangan kunci. lupa kadonya langsung ditaruh di boxnya. Iya, jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Goblok. Ya gitu. Mungkin pembahasan di episode 8 terkait dengan pernyataan cinta atau nembak atau tacoy. Polisi India yang telat itu. Iya. Bollywood konyol. Segitu aja cukup. Segitu aja cukup. Semoga bisa mengisi waktu luang teman-teman dengan mendengarkan Nah, episode sekarang, bisa menghibur menghibur juga, kalian, bahagia, imunitas kalian pun meningkat. Yoi. dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga keuangan. Dan juga makan makanan bergizi. Karena kalau keuangan dijaga, bisa beli makanan bergizi. Karena makanan bergizi mahal. Oh iya, tidak lupa juga saya thanks buat Dendang Kesumat Dan juga Poliklitik. Follow Instagramnya di @poliklitik, websitenya. di poliklitik.com. Terus jangan lupa follow Kita juga podcast Podcast. belakang punggung di @podcastbelakang. Gimana tulisannya? @podcast. podcast belakang punggung gitu. Ya itulah pokoknya ntar muncul kok teman-teman. Malah kita saking lamanya. Yaitu Sama terus Spotify kita jangan lupa Spotify-nya juga. ada episode sebelumnya juga yang kalian mau dengarkan boleh, tapi kalau nggak mau mendengarkan ya harus dengerin lah. Haruslah, percuma kita bacot. Iyalah. Ya itu aja mungkin teman-teman ya. Thank you so Sampai much. jumpa di episode berikutnya. Dengan pembahasan bahasa Argentinanya Anjing. pelatih. Iya. Gue masih ingat tuh. Semoga kalian lupa ya.